Shalom, Bapak Ibu selamat pagi. Kiranya kita semua sehat dan penuh sukacita mengawali pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong, yang akan menuntun dan akan menjadi pedoman bagi kita dalam melakukan berbagai rangkaian kegiatan kita secara khusus dalam satu hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Kami merasakan kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat dan penuh sukacita pada pagi hari ini. Kami mengaku itu semua karena kemurahan kasih Tuhan dalam hidup kami. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berkatilah hati pikiran kami agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa 3 September 2024, tertulis dari kitab Keluaran 23 ayat 1. Keluaran 23 ayat 1 saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian firman Tuhan. Di zaman digitalisasi saat ini sangat mudah bagi orang untuk menyebarkan berita dan bagi orang juga untuk mendapat berita. Baik itu berita yang sudah akurat maupun berita yang tidak akurat. Dan di zaman digitalisasi ini, berita-berita hoaks juga sangat mudah tersebar dari semua platform sosial media. Untuk itulah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita disegarkan kembali melalui pesan Musa kepada bangsa Israel ini agar mereka tidak menjadi penyebar kebohongan, pembawa berita bohong. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan menyebar berita bohong. Satu-satunya cara agar dapat melakukan perintah ini adalah dengan menghentikan laporan palsu, dengan menghentikan berita-berita bohong, dengan menghentikan tindakan-tindakan yang menyebar segala informasi, segala berita yang belum tentu keakuratannya, berita bohong. Sekali lagi Bapak Ibu, satu-satunya cara untuk dapat melakukan perintah ini adalah dengan menstop tindakan menyebar berita bohong. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, menyebar kebohongan, membawa fitnah adalah sebuah tindakan yang jahat, salah satu tindakan kejahatan. Ketika kita menyebar atau memperkatakan berita yang belum tentu kebenarannya, yang belum tentu keakuratannya. Untuk itu Bapak Ibu, setiap mendengar informasi, setiap mendengar berita, maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berhikmat, kita harus selalu memastikan apakah berita itu benar, memastikan keakuratannya, memastikan keabsahan dari informasi dari berita itu. Untuk itu juga Bapak Ibu, kita diingatkan agar juga tidak menjadi saksi atas kebohongan. Tapi sebaliknya kita diingatkan, kita diajak agar menjadi saksi atas kebenaran. Kita juga diingatkan Bapak Ibu, jangan mengikuti orang yang berbuat jahat. Sejak zaman manusia yang pertama, di kitab Kejadian bagaimana diceritakan Adam sangat mudah terpengaruh, terikut untuk melakukan dosa atas godaan Hawa. Adam mengikuti Hawa untuk berbuat dosa. Untuk itu Bapak Ibu, sangat mudah juga bagi kita untuk terikut ketika seseorang memutarbalikkan fakta. Kita condong terhadap keputusan kalayak orang. Kita condong terhadap
kaum mayoritas. Kita condong terhadap apa yang orang banyak ikuti. Itulah sebabnya mengapa sangat penting bagi kita untuk memilih kelompok pergaulan kita. Sangat penting bagi kita untuk memilih, menyaring segala kelompok pergaulan kita. Paulus menasihatkan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, di 1 Korintus 15 ayat 3 mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melalui pesan Musa kepada bangsa Israel, hari ini kita disegarkan untuk tidak menyebarkan kabar bohong. Pastikan kabar atau berita yang kita dengar, berita yang kita dapat adalah berita yang benar atau berita yang akurat. Jangan menjadi pembawa kebohongan dalam hidup kita. Sebab kita adalah orang yang sudah mengenal Kristus. Kristus selalu menyatakan kebenaran, keadilan, dan kasih. Untuk itulah kita juga harus menjadi surat Kristus dalam memberitakan segala hal yang benar, segala kebenaran dalam hidup kita. Kita juga diingatkan untuk tidak bergaul dengan orang jahat. Kita juga diingatkan untuk jangan memberi kesaksian yang tidak benar untuk sesuatu hal. Jangan terikut memberi kesaksian untuk sesuatu yang tidak benar. Lalu Bapak Ibu, kita diingatkan juga untuk jangan ikut-ikutan banyak orang. Jangan ikut-ikutan duniawi. Jangan ikut-ikutan ajakan orang untuk melakukan kejahatan. Jadilah surat Kristus dalam hal kebenaran dan dalam tindakan hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang kami dengar. Kami diingatkan agar kami jangan membawa berita kebohongan, agar setiap berita, kabar yang kami dengar, kiranya kami dapat memastikan kebenarannya, keakuratannya, agar itu dapat kami perkatakan. Agar janganlah Tuhan segala fitnah, segala kebohongan semakin tersebar dari kami, dari perkataan kami. Kami juga diingatkan agar kami tidak turut serta dalam melakukan kesaksian-kesaksian yang benar dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu hari ini kami juga diingatkan agar selektif dalam memilih pergaulan, sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Untuk itu kami juga harus selalu Tuhan dapat menjadi saksi-saksi atas setiap kebenaran-kebenaran dalam perjalanan hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan dalam melakukan firman-Mu. Tolonglah kami juga agar kami menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap musim, dalam setiap situasi di kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam seluruh aktivitas kami satu hari ini, kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami. Sebab kami tahu tanpa pertolongan dari Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.